Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu di dalam keadaan sehat ya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan kritik Anies Baswedan ya teman-teman terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto ya, mulai dari efisiensi ya teman-teman disindir gitu ya saat sedang berceramah di Masjid ITB nih teman-teman ya. Ternyata dibongkar lagi ada motif ya teman-teman oleh Bung Ade Armando di balik kritik Anies Baswedan, yaitu untuk membangun basis massa untuk nanti Pilpres 2029 teman-teman. Jadi sebenarnya untuk memelihara eksistensinya ya teman-teman sebagai pembawa semangat perubahan ya teman-teman. Nah, di sini akan dibungkam nih teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Malam hari ini datang, suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya, bukan ya. Barangkali listrik di sana, saya perhatikan Pak, listrik di sana agak redup, tapi bagian imam terang benderang. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi ya. Sindiran ya guys ini guys. Saya bersyukur juga bahwa kembali ke Salman ini mengingatkan kita bahwa masjid sejak zaman Rasulullah dulu bukan sekedar tempat sujud dan doa. Kalau ada yang mengatakan masjid sekedar tempat sujud dan doa, salah. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Masjid ini tempat tentang pesan-pesan kehidupan yang berkeadilan itu diungkapkan. Masjid ini tempat mencerahkan. Masjid ini pusat peradaban. Karena itu banyak urusan-urusan dibahas di masjid. Dan alhamdulillah Masjid Salman meneruskan tradisi itu. Saya sering sampaikan dulu, kalau dikritik dapat komentar, jangan kemudian a priori dan marah. Dikritik jangan marah. Dulu saya bertugas di Jakarta, itu panennya segala macam itu, dari mulai yang kritik yang valid sampai pemutar balikan fakta. Itu kita rasakan semuanya. Apa yang terjadi? Tidak pernah kita melaporkan ke polisi, nggak pernah juga dicaci maki. Dijawab, dijelaskan. Nih, Bung Faiz ngeritik saya tentang program, saya jawab, dikritik lagi, saya jawab, dikritik lagi, saya jawab, saya jelaskan. Apa yang terjadi? Semua yang mendengarkan mengalami proses pencerdasan. Betul tidak? Kritik dibalas. Ini namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ketika pemerintah dikritik, jangan dipandang ini, waduh saya dihabisi. Bukan. Ini cara kita untuk menjelaskan kepada publik. Jelaskan lagi, tanggapi lagi, jelaskan lagi. Dan semua yang menyaksikan akan menilai, sebenarnya yang benar Faiz atau Anies. Saya rasa Anies lebih dari sekedar orang yang patah hati dengan hasil pemilu dan pilkada saat ini. Lebih dari itu, dia sedang menatap jauh ke depan. Saya rasa dia sedang mulai secara bertahap membangun basis suara untuk mencapai Pilpres 2029. Dia kini sedang berusaha membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada saat ini. Dia ingin rakyat marah pada apa yang mereka lihat. Dan karena itu dia berharap masyarakat melihat dia sebagai salah satu juru selamat Indonesia di masa depan. Dia dengan sengaja mengarahkan kampanyenya pada kampus. Dia seperti mengatakan, Indonesia memang gelap, tapi ada Indonesia yang tidak gelap. Ada Indonesia yang terang. Yang terang itu adalah kampus-kampus atau lebih spesifik lagi, masjid-masjid kampus. Menurut Anies, kampus tidak gelap karena terangnya datang dari pancaran sinar mata anak-anak muda di sana. Karena itulah tidak mengherankan bila di waktu-waktu nanti Anies akan bicara di berbagai kampus lainnya. Ketika ada orang yang punya rasa sakit hati karena kalah dan juga punya obsesi yang begitu tinggi, akhirnya orang ini akan jadi tukang nyinyir, akan jadi provokator. Mau lihat nggak contoh orangnya nih? Lihat ini. Kita menginginkan agar pemerintah melaksanakan semua janjinya. Jadi kita ingin pemerintah itu sukses melaksanakan janjinya. Apa janjinya? 19 juta lapangan pekerjaan, pertumbuhan 8%,
rumah untuk orang miskin 3 juta unit. Betul kan? Kemudian makan bergizi untuk seluruh siswa SD, SMP, SMA. Kemudian membangun fakultas kedokteran sebanyak 300 fakultas kedokteran baru. Aduh, Abah Anies, diingat, dieling ya. Pak Prabowo itu baru menjabat 150 harian alias 5 bulanan. Anda menuntut Pak Prabowo bisa langsung untuk memenuhi janji kampanyenya. Emang lu sangka masak mie instan? Mie instan aja, kalau dimasak itu perlu proses. Nggak heran ya kenapa para wabah RW 24 kelakuannya begini. Ya ini nih, atasannya kayak begini. Julid mulu, berharap semuanya bisa instan. Padahal kalau misalnya dia juga yang ngejabat jadi presiden, belum tentu bisa memenuhi semua janji kampanyenya dalam waktu singkat. Ya, jangankan janji kampanye dalam waktu singkat, orang janji kampanye yang dulu aja jadinya nggak jelas. Ingat, DP 0%. Boleh saya minta tanggapan Bapak atas 2 nama yang saat ini juga sudah menyatakan diri siap maju di Pilpres 2024. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Yang ini dulu, Pak. Maksudnya? Apa tanggapan Bapak atas Anies Baswedan yang juga sudah menyatakan diri akan maju di Pilpres, dan itu artinya ada kemungkinan akan bertarung melawan Anda, Prabowo Subianto, Pak Prabowo? Oke. Anies Baswedan sebagai warga negara, kalau dia merasa tadi itu berpendidikan cukup, berkesehatan baik, penghasilannya sudah mapan, dia boleh saja, dia sebagai warga negara bagus kalau dia menyediakan diri untuk maju. Kan dia menyediakan diri untuk berbakti kepada negara. Dan itu kan positif. ya. Dan sosoknya, boleh saya minta penilaian Anda atas sosok Anies Baswedan, Pak Prabowo? Saya kira bukan wewenang saya atau kompetensi saya untuk menilai. Itu kan rakyat yang akan menilai beliau. Ya, teman-teman bisa menangkap ya pada titik ini betapa luar biasanya Pak Prabowo ketika diminta tanggapan untuk majunya Anies. Dia bilang kalau ingin berbakti pada bangsa ya itu malah bagus. Pak Prabowo melihatnya dari kacamata berbakti kepada bangsa, walaupun itu menjadi kendala dalam tanda kutip karena dia harus bersaing ya dengan Anies Baswedan ya teman-teman. Nah, lalu poin kedua yang saya tangkap ketika diminta menilai oleh Najwa, Pak Prabowo berkata bukan wewenangnya, padahal Pak Prabowo sebenarnya menurut saya sebagai orang yang mengorbitkan Anies punya hak untuk memberikan sedikit komentar tentang majunya Anies yang akan menjadi pesaingnya. Tetapi Pak Prabowo memilih untuk tidak menjustifikasi gitu teman-teman. Jadi ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Sementara kita melihat bagaimana Anies sangat mudah menjudge Pak Prabowo dari 11/100, mengkritik ini itu ya teman-teman. Di situ beda jiwa kenegarawanannya ya teman-teman ya. Ini tadi Bang Fahri Hamzah men-tweet di Twitter bahwa mengatakan Pak Anies akan mengumumkan soal menteri pendukung Anies yang akan keluar dari kabinet, itu benar nggak Pak? Tanya ke dia aja. Tapi dari Bapak tanggapan Pak Anies ada Pak? Nggak perlu ditanggapin. Berarti menteri pendukung Pak Anies jajan. Menyambung yang tadi Pak Fahri Hamzah bilang kenapa dua menteri dari partai PKB dan Nasdem itu mundur untuk mengatakan posisi. Iya. Ini maksudnya sindiran dari mereka atau gimana? Suruh dia jawab sendiri. Saya nggak level untuk dijawab. Memang Anies dan Ganjar bisa bantu apa? Nggak bisa bantu apa-apa. Kalian hanya dibodoh-bodohi aja. Seolah dia membela kalian, enggak. Ganjar Anies itu setiap statementnya itu dia tidak membela rakyat, tapi dia punya kepentingan elektoral agar supaya dia dianggap baik oleh rakyat, dan ujung-ujungnya itu kepengen dipilih rakyat. Catat itu. Saya ulang ya, Anies Ganjar dalam setiap statementnya bertujuan mencari perhatian rakyat agar supaya disukai rakyat, dan ujung-ujungnya agar supaya dia nyalon apapun itu dipilih rakyat. Catat ya. Pun demikian Ketua Umum PDIP Bu Mega dan para fungsionaris ya, para pengurus PDIP, dia berbicara itu bukan demi kalian, demi partainya, demi kekuasaan dia, agar supaya partai PDIP disukai rakyat.
Itu tujuannya. Tidak akan memperjuangkan kalian. Yang punya hak memperjuangkan kalian itu adalah presiden. Karena presiden punya policy, punya kewenangan. Betul nggak? Ya itu ya teman-teman, bagaimana agenda Anies Baswedan dibongkar, lalu kita juga melihat bagaimana tanggapan Pak Prabowo Subianto terhadap Anies yang tidak semena-mena ya dalam tanda kutip, walaupun dia mampu mengkritik, mampu menjustifikasi, tetapi Pak Prabowo memilih untuk tidak banyak berkomentar dan biarkan rakyat yang menilai. Ya, saya pikir itu ya teman-teman, sikap baik dari Pak Prabowo Subianto. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.